Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, Anda memasuki mata pelajaran mikrobiologi kesehatan, khususnya untuk kelas 12 TLM. Sebelumnya mungkin Anda tidak akan awam dengan materi mikrobiologi kesehatan karena di kelas 11 kemarin sudah Anda lalui pembelajaran tersebut, di mana untuk kompetensi mikrobiologi kesehatan kita memiliki kurang lebih ada capaian 25 KD. Pada pertemuan kelas 11 sekarang di semester ganjil ini kita akan memulai pada KD 3.16, di mana KD tersebut mengenai Anda menganalisis isolasi dan identifikasi bakteri, dan untuk KD keterampilannya Anda melakukan pemeriksaan isolasi dan identifikasi bakteri. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu Anda selaku peserta didik bisa menganalisis teknik isolasi dan identifikasi suatu bakteri, dan yang kedua, Anda selaku peserta didik bisa melakukan tindakan pemeriksaan dengan teknik isolasi dan identifikasi pada suatu bakteri. Saya akan mengingatkan atau merefresh kembali materi sebelumnya. Saya rasa pada jauh waktu di semester di kelas 11, Anda pernah mendengar kata-kata inokulasi, isolasi, dan identifikasi. Sebelumnya pada KD 3.10 yang sudah Anda lalui sebelumnya, Anda mengenal kata-kata inokulasi. Nah, inokulasi dengan isolasi itu berbeda. Berbedanya pada apa? Pada konteks spesimen yang akan Anda ambil. Untuk inokulasi, Anda kemarin melakukan tindakan pemindahan bakteri dari medium A ke medium B. Contoh pada waktu itu, Anda melakukan pemindahan bakteri dari media NAS, dari slime ke media plit, media padat. Nah, lalu isolasi bakteri itu bagaimana? Kalau isolasi bakteri, Anda itu mengambil spesimen dari sebuah bahan, dari sebuah sampel yang tidak di medium pertumbuhan. Contohnya, Anda ambil dari orang yang ingin memeriksa pemeriksaan BTA. Anda mengambil dari dahaknya. Dahak itu merupakan lingkungan alam bebas yang bukan medium pertumbuhan yang akan kita identifikasi. Jadi dari seputum dahak yang Anda ambil suspensi bakterinya, Anda pindahkan pada medium tertentu, medium pertumbuhannya. Nah, maka itu dinamakan tindakan isolasi bakteri. Jika dari isolasi bakteri tersebut, Anda akan mengambil bahan atau spesimen dari hasil isolasi medium tersebut ke medium baru. Contoh hal itu bisa dilakukan saat medium Anda sudah lama. Medium dari isolasi pertama itu sudah lama dan akan kering. Maka Anda harus menyelamatkan suspensi bakteri tersebut ke medium yang baru supaya pertumbuhan bakteri tetap berjalan. Nah, jadi inokulasi dan isolasi itu berkesinambungan, berbedanya hanya di medium awalnya itu apa. Awal bakteri itu sebelum dipindahkan itu dari mana. Nah, dari itu semua, Anda akan melakukan sebuah identifikasi. Identifikasi, saya rasa gambarannya sama seperti Anda melakukan pemeriksaan BTA di rumah sakit, lab, atau puskesmas kemarin pada saat prakerin. Anda mengidentifikasi apakah bakteri tersebut gram positif ataukah bakteri tersebut gram negatif. Di mana tujuannya agar Anda tahu jenis bakteri apa yang menginfeksi seseorang. Jenis bakteri apa yang tumbuh pada medium A, medium B, dan medium C.
Nah, ini akan kita pelajari dan akan kita awali dengan pengenalan-pengenalan terlebih dahulu agar Anda paham kemana arah pembelajaran kita dan Anda paham apa yang akan Anda lakukan pada pertemuan kali ini. Saya lanjut. Masuk dalam identifikasi bakteri, ada beberapa poin langkah yang harus Anda lakukan, di mana langkah yang pertama yaitu Anda harus tahu spesimen apa. Jadi, identifikasi bakteri itu kita sekarang mengarah ke isolasinya dulu. Kalau inokulasi, saya rasa Anda sudah paham pemindahan dari medium A ke medium B. Nah, sekarang fokus saya adalah Anda melakukan ke isolasi bakteri. Sampel yang akan atau spesimen yang akan diambil bermacam-macam. Bisa dari spesimen CSF atau cerebrospinal fluid, sputum, darah, luka dari pus maupun abses, lalu ada feses, urin, cairan sendi, dan pleural fluid. Nah, cairan-cairan tersebut, bahan tersebut bisa kita jadikan sebuah spesimen awal yang akan Anda isolasi pada medium yang baru. Lalu yang kedua, Anda melakukan isolasi dan kultur bakteri. Saya rasa di semester awal, di pembelajaran awal mikrobiologi, Anda sudah saya kenalkan istilah metode pour plate, strict plate, dan split plate. Dari ketiga metode itu juga sudah pernah Anda lakukan, silakan bisa diingat-ingat terlebih dahulu, seperti apa pour plate, strict plate, dan split plate. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari juga media kulturnya. Tidak semua bakteri bisa dikulturkan pada media dan suspensi yang sama. Otomatis Anda harus tahu jenis bakterinya apa dan media apa yang akan kita gunakan. Media kulturnya bermacam-macam. Nah, bisa Anda buka lagi buku-bukunya. Media dari media padat kita bisa menggunakan nutrien agar, blood agar, coklat agar. Nah, berbicara mengenai blood agar dan coklat agar, saya pernah menjelaskan bahwasanya blood agar dan coklat agar memiliki kombinasi dari komposisi yang sama, hanya teknik penuangan darahnya yang berbeda. Itu pernah saya sampaikan juga. Lalu kita mempelajari juga, menyiapkan juga media semi solid untuk melihat pergerakan dari bakteri tersebut. Media cair bisa kita gunakan peptone water, boiling broth, dan NaCl broth. Lalu ada juga media selektif, ya. Ada media selektif, ada media pertumbuhan, ada media sintetis, non-sintetis, dan semi-sintetis. Untuk media selektif ini yang akan kita gunakan sebagai identifikasi dari bakteri tersebut. Karena di selektif ini, bakteri akan lebih selektif memilah bakteri mana yang akan tumbuh. Jadi contohnya kita memilih media selektif McConkie agar. McConkie agar bisa kita gunakan untuk seleksi bakteri gram negatif. Apabila ada kontaminasi dari bakteri gram positif, maka bakteri tersebut tidak akan tumbuh karena media ini selektif. Jadi bakteri gram positif yang kontaminan pada media tersebut, dia tidak akan tumbuh, hanya di media negatif, di gram negatif saja. Nah, lalu kita melakukan pewarnaan staining. Nah, pewarnaannya sangat umum sekali dan sudah Anda ketahui, yaitu pewarnaan gram. Kita melihat adanya bakteri dari golongan gram positif atau gram negatif. Yang selanjutnya ada uji reaksi. Uji reaksi ini ada uji katalase dan uji koagulase. Lalu ada juga uji biokimia reaksi. Namanya juga uji reaksi, ya, berarti ada reaksi kimia di dalamnya. Ada reaksi kimia yang bisa kita lihat sifat dari bakteri tersebut akan memberikan gas atau tidak, akan memberikan reaksi gelembung atau tidak. Nah, kita lihat di uji reaksi tersebut. Nah, ada gambar, ya. Silakan amati gambar ini. Bisa Anda lihat, ya, ini kira-kira tindakan apa, ya? Gambar isolasi bakteri apa, ya? Ada tadi saya menyebutkan pour plate, strict plate, dan split plate. Kira-kira gambar yang saya tampilkan ini, dia masuk apa?